Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah konsep dasar matematika. Di sini kami akan menampilkan langkah-langkah kegiatan pembelajaran dengan materi pengukuran. Adapun anggota kelompok 8 yaitu Cici Suryati, Junaisi, Nur Khalifah, Krisna Purnamasari, Tiara Nabila Wondu, dan Umar Faruk Abdullahi. Guru memberikan salam dan mengajak peserta didik berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. 2. Guru mengecek kehadiran dan kerapihan peserta didik. Coba kita lihat teman-temannya apakah hadir semua. Oke, hadir semua ya. 3. Guru mengajak peserta didik untuk menyiapkan buku tulis, buku siswa, dan peralatan tulis lainnya. Ayo anak-anak, keluarkan buku dan alat tulisnya ya. 4. Guru memulai pelajaran peserta didik mengajak untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Guru memberikan penguatan untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air dan semangat persatuan bangsa Indonesia. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita menyanyikan lagu terlebih dahulu yang berjudul Garuda Pancasila. 5. Guru menjelaskan tujuan pelajaran yang akan dilakukan. Melalui kegiatan mengamati modul ajar, alat peraga pengukuran, siswa dapat mengidentifikasi pengukuran dalam suatu masalah yang benar. 6. Peserta didik memperhatikan penjelasan guru tentang tujuan dan aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan. 7. Guru membimbing peserta didik untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk melakukan pengamatan. Guru meminta peserta didik untuk mengamati modul ajar mengenai materi konsep dasar pengukuran. Yang kedua, guru menjelaskan materi tentang konsep dasar pengukuran melalui PowerPoint. Yang ketiga, guru meminta peserta didik untuk menyimak video pembelajaran yang berkaitan dengan materi konsep dasar pengukuran. Yang keempat, peserta didik menyimak materi konsep dasar pengukuran. Dan yang kelima, guru meminta peserta didik mencermati cara mengukur panjang, luas, dan volume. Selanjutnya, fase eksplorasi atau mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang pertama, guru membagi peserta didik menjadi 4 kelompok. Contohnya, anak-anak, hari ini ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok ya untuk menyelesaikan tugas. Yang kedua, guru mengaplikasikan media ajarnya atau alat peraga pengukuran kepada peserta didik. Baik, di sini saya akan menjelaskan media tangpin atau yang biasa disebut sebagai tangga pintar. Adapun yang terdapat di tangpin yaitu terdapat
kotak panjang yang berisi satuan panjang, kotak luas yang berisi satuan luas, kotak volume yang berisi satuan volume, kotak angka, tangga satuan, dan pot angka yang mana nantinya akan kita isi dengan angka-angka. Adapun cara penggunaannya yaitu sebagai berikut. Pertama, guru akan memberikan soal tentang pengukuran. Contoh, pengukuran panjang. Sebelum guru memberikan soal pengukuran panjang, terlebih dahulu peserta didik mengisi tangga satuan dengan satuan panjang yang tersimpan di kotak panjang. Setelah mengisi dan menyusun tangga satuan dengan satuan panjang, guru memberikan soal. Contoh, 35 mm kita ubah ke cm. Langkah awal, log angka ini terlebih dahulu kita simpan di pot angka. Nah, perlu kita ketahui bahwa untuk satuan panjang apabila satuan menurun maka dikalikan 10. Dan apabila untuk satuannya naik maka kita dibagi 10. Nah, 35 mm berapa cm? Nah teman-teman, 35 mm ke cm itu sama dengan naik, maka 35 dibagi 10 hasilnya adalah 3,5 cm. Next, untuk penggunaan satuan luas, terlebih dahulu para siswa menyusun satuan luas di tangga satuan terlebih dahulu. Nah, perlu kita ketahui bahwa untuk satuan luas adalah berpangkat 2. Apabila satuan luasnya menurun maka dikalikan dengan 100. Apabila satuannya menaik maka dibagi 100. Contoh, 47 HM kuadrat sama dengan berapa dam kuadrat? Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa HM ke dam sama dengan turun, berarti kita kali 100. Maka 47, maka hasilnya adalah 47.000. Nah teman-teman, koma ini kita pindahkan ke belakang. Jadi hasilnya dari 47 HM kuadrat sama dengan 47.000 dam kuadrat. Contoh untuk penggunaan volume, seperti biasa para siswa menyusun satuan volume. Nah, perlu kita ketahui bahwa untuk satuan volume itu berisi pangkat 3. Contoh soal 9 km pangkat 3 sama dengan berapa HM pangkat 3. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa dari KM ke HM sama dengan menurun, maka kita kali 1000. Hasilnya adalah 9.000. Kita taruh titik di bagian belakang 0. Nah, jadi hasilnya adalah 9 KM pangkat 3 ke HM pangkat 3, hasilnya adalah 9.000 HM 3. Nah teman-teman, itulah cara penggunaan media tampit. Ketiga, guru memfasilitasi peserta didik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pada materi pengukuran. Yang keempat, guru membagikan LKPD kepada peserta didik. Contohnya, baik anak-anak, ibu akan membagikan soal-soal kepada kalian mengenai pengukuran. Yang kelima, guru menyarankan kepada peserta didik untuk mengerjakan soal-soal pada LKPD. Contohnya, baiklah anak-anak, ibu sarankan untuk mengerjakan soal-soal yang ibu bagikan tadi. Alangkah baiknya sebelum kalian mengerjakan soal, berdoa terlebih dahulu dan setelah itu jangan lupa baca soal dengan teliti. Selanjutnya, fase membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang pertama, peserta didik secara berkelompok mendiskusikan pengukuran panjang, luas, volume yang satuannya bisa berupa cm, meter, kilometer pada materi pengukuran yang kemudian dituliskan ke dalam kerja siswa. Yang kedua, peserta didik mengerjakan soal-soal mengenai pengukuran beberapa objek dengan alat ukur. Dalam fase mengembangkan dan menyajikan hasil percobaan, yang pertama, peserta didik masing-masing kelompok mengerjakan soal-soal pengukuran pada LKPD.
Contohnya, selama peserta didik mengerjakan LKPD, guru mengawasi dan mendatangi satu persatu kelompok untuk melihat hasil kerja mereka. Yang kedua, peserta didik mengumpulkan hasil diskusi kelompok masing-masing. Contohnya, setelah mengerjakan salah satu peserta didik dari masing-masing kelompok maju untuk mengumpulkan lembar kerja kelompoknya. Yang pertama, guru membimbing peserta didik dalam membimbing peserta didik mempresentasikan hasil diskusinya. Yang kedua, guru bertanya mengenai hal-hal yang belum dipahami oleh peserta didik. Contohnya, baik anak-anak, dari pembahasan yang ibu sudah sampaikan, apakah ada yang kurang dimengerti? Yang ketiga, guru bersama siswa bertanya jawab, meluruskan kesalahan pemahaman, dan memberikan penguatan dan penyiapan. Kegiatan terakhir ialah kegiatan penutup. Yang pertama, guru memberikan evaluasi materi yang sudah dipelajari. Contohnya, seperti guru memberikan kertas evaluasi berupa soal pilihan ganda. Yang kedua, guru memberikan reward kepada peserta didik yang bisa menjawab pertanyaan. Reward bisa berbentuk kata-kata, pujaan, makanan ringan, ataupun alat tulis. Contohnya, seperti guru memberikan kepada kelompok yang mendapatkan nilai terbaik, ataupun peserta didik yang bisa menjawab pertanyaan yang diberikan. Yang ketiga, guru menyuruh peserta didik untuk merapikan buku dan alat tulis. Contohnya, guru mempersilahkan peserta didik untuk merapikan alat tulis dari atas meja untuk masukkan ke dalam tasnya masing-masing. Yang keempat, guru membimbing peserta didik berdoa untuk menutup pembelajaran. Contohnya, baiklah anak-anak, pembelajaran hari ini ibu cukupkan. Marilah kita membaca doa bersama-sama sebelum pulang. Yang terakhir, guru menutup pembelajaran dengan salam.